Antro ULM yang saya cintai. Eh, kita membicarakan hari ini soal political system. Kalau nggak salah itu bab 8 ya. Benar nggak? Bab 8 bukan? Benar, Pak. Bab 8 ya. Oke. Bab 8 minggu depan kita akan bicara gender bab 9. Terus minggu depan lagi mudahan saya bisa ke Banjarmasin jadi nemanin Rocky Gerung. Saya juga akan ngasih presentasi bersama Rocky Gerung. Barangkali hari Kamisnya kita bisa kuliah bareng ya. Saya bisa tatap muka di kamu di ULM. Murid-murid saya, mahasiswa saya jangan maluin nanti sama Rocky Gerung ya. Pertanyaannya harus bagus ya. Siap, Bapak. Siap ya Nesa ya. Tiara, Iya, Bapak. Ata, Siap. Zauza, Tania. Zauza harus nanya nanti. Royan, Ade. Eh, hari ini seperti saya sampaikan tadi kita bicara soal political system. Minggu lalu kita bicara soal making a living atau sistem ekonomi. Judulnya sendiri bicara soal kalau diterjemahkan harafiah bagaimana membuat kehidupan. Artinya kalau bahasa Indonesia bagaimana cari makan gitu kan kurang lebihnya gitu ya. Bagaimana supaya bisa hidup. Nah, itu making a living. Making a living, terus sebelumnya kita bicara etnisitas dan race. Nah, itu semua berhubungan. Kalau bicara soal etnisitas, itu adalah proses pengidentifikasian diri kita masuk ke dalam kelompok tertentu. Kelompok itu bisa suku bangsa atau etnis, bisa negara, atau kadang-kadang manusia juga mengidentifikasikan diri dia masuk ke dalam ras tertentu. Meskipun ras sebagai satu konsep ilmiah itu tidak ilmiah, itu sangat subjektif. Tapi dalam kehidupan masyarakat itu ada, betul ya. Kamu ngerasa ras Asia, orang putih ngerasa ras Caucasoid, orang hitam ngerasa ras black. Itu sebetulnya nggak ada landasan ilmiahnya. Hanya satu upaya mengidentifikasikan diri masuk ke dalam kelompok tertentu, betul kan? Kamu mengidentifikasikan diri kamu masuk ke dalam kelompok namanya orang Jawa. Tapi kan sebetulnya ada dasar ras, oh bukan, maaf saya, ras orang Asia, gitu. Apakah orang Asia semua cirinya sama? Tentu tidak. Ada yang seperti Nadia, orangnya putih, rambutnya mancung. Sebetulnya dia harusnya masuk ras mana dia? Harusnya masuk ras Eropa, gitu kan? Tapi kenapa dimasukkan ras Asia? Jadi itu kan sangat acak, sangat subjektif dan itu tidak ilmiah. Tapi manusia membuat klasifikasi itu, membuat dia masuk ke dalam kelompok tertentu dan membangun solidaritas dengan kelompok itu. Dan kadang-kadang seringkali ras itu menganggap rendah ras lain. Upaya seperti itu seringkali kita sebut etnisentris atau zaman sekarang bahkan disebut rasis atau juga disebut seksis istilah sekarang gitu kan. Nah, untuk apa manusia membuat stigma itu tentu dalam rangka kompetisi perebutan sumber daya dalam rangka soal making a living itu. Karena sumber daya seringkali terbatas, manusia membuat pengelompokan untuk menguasai sumber daya itu. Jadi soal etnisitas berhubungan dengan ekonomi ya, betul nggak? Nah sekarang sistem politik juga berhubungan dengan kedua hal itu. Berhubungan dengan urusan sosial, mengidentifikasikan diri masuk kelompok sosial mana, dan berhubungan dengan soal ekonomi, sumber daya manusia, perebutan sumber daya. Nah, sistem politik pada dasarnya adalah upaya pengorganisasian sosial untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat bisa dijaga keberlangsungannya atau survivalnya.
Jadi urusannya adalah urusan mengatur kekuasaan, gitu kan, supaya manusia bisa diatur oleh kekuasaan itu, dan siapa yang berhak memegang kekuasaan itu menjaga ketertiban umum. Betul ya? Sampai di situ ada pertanyaan nggak dulu? Apa politik itu? Politik adalah pengorganisasian sosial untuk mencapai regulasi sosial. Regulasi artinya apa tuh? Peraturan yang sosial menjamin kehidupan bersama. Dalam bahasa sederhananya begitu. Nah, seringkali juga dalam definisinya Milton Friedman, politik dianggap adalah, coba baca apa politik, halaman berapa? Menurut Milton Friedman, sampai kamu juga sambil baca-baca. Boleh lihat ya sambil baca-baca. Halaman political organization comprises, halaman kalau saya 185. Kalau kamu halaman berapa, Nadia? Kalau Zauza halaman berapa, Zauza? 154, Pak. 154. Coba Zauza baca deh. Ayo Zaza baca. Ayo dong, please. Please don't let me down, Zauza. Bahasa Inggrisnya ini, Kak, Pak. Bahasa Inggrisnya coba baca. Political organization comprise two portions of social organization that specifically relate to the individual or groups that manage the aware of public policy or seek to control the appointment or activities of those individual or group. Thank you, Zauza. Bagus banget. Jadi, terjemahkan, coba kita terjemahkan menurut Milton Fried, pengorganisasian politik terdiri dari porsi-porsi tertentu dari pengorganisasian sosial yang secara khusus berkaitan dengan individu atau kelompok yang mengelola urusan-urusan kebijakan publik atau berusaha mengontrol siapa yang ditunjuk atau melakukan aktivitas dari kelompok-kelompok atau grup itu melaksanakan urusan kebijakan publik itu. Nah, definisi ini bagus, tapi secara antropologi definisi ini kurang jelas. Kira-kira kenapa kurang jelas? Ada yang tahu nggak kenapa kurang jelas? Raizan Nur Halimah tahu nggak? Jangan cemberut dong Zaza. Give me smile. Nah, you are much more beautiful when you smile. Serius, Zauza? Fatimah? Fatimah? Mana Fatimah? Fatimah, jawab dong. Nah, Pak. kira-kira kenapa secara antropologi atau dalam buku itu dinyatakan definisi ini kurang baik atau kurang jelas? Kenapa? Tahu nggak Fatimah? Belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu, Bapak. Belum tahu ya. Nesa tahu nggak? Kira-kira kenapa? Bantu Lagi teman-temannya Ivana atau Nesa. ya lagi dipikir ya Bapak ya. Jangan dipikir, dibaca di buku. Langsung Iya Bapak dapat. ini lagi baca. Nek, Ivana, Christian Dohon. Ya, Pak, kenapa Pak? Hah? Ya, Kira-kira kenapa definisi ini dianggap masih memiliki kekurangan? saya pasti kurang tahu juga sih Pak. Masa udah mulai baca ke halaman ke kalimat-kalimat berikutnya enggak? Mungkin kalau katanya di sini definisi Freud kayak kurang tepat gitu untuk eh non-states. Aha. Kayak Kenapa? seringkali sulit untuk mendeteksi adanya kebijakan publik. Oke. Ngerti nggak maksudnya Ivana? Hmm,
Enggak. Nggak terlalu. Kalau masyarakat belum berbentuk state, ngerti kan ya? Artinya masyarakat belum berbentuk state, antara urusan publik dengan urusan keluarga, dengan urusan kekerabatan, itu nggak terlalu jelas bedanya. Karena urusan politik dalam masyarakat bukan state, itu jadi urusan keluarga. Karena semuanya hidup dalam keluarga sebetulnya kalau masyarakat belum state. Ivana cukup jelas nggak maksud saya? Misalnya masyarakat yang kita sebut dengan band atau tribe, itu di mana kita bekerja adalah saudara kita. Di mana kita ngumpul-ngumpul, bergaul adalah saudara kita. Di mana kita bergosip ria atau berlobi-lobi untuk membangun kekuatan adalah saudara kita. Jadi apa yang disebut dengan publik dan urusan private atau family, batasannya tidak jelas. Kalau itu masyarakatnya bentuknya belum negara, masih masyarakat suku bangsa. Paham nggak maksud saya? Ivana, saya jelas nggak? Ya, Bapak, jelas. Jelas. Nesa, saya jelas nggak? Jelas banget Bapak, langsung paham. Jelas. Faisal Nabil jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Zauza, jelas nggak saya Zauza? Jelas, Bapak. Jadi, saya ulang lagi, dalam masyarakat non-state, artinya bukan masyarakat negara, negara jangan dianggap itu hanya negara masa modern ya. Kerajaan itu juga negara ya. Kingdom itu negara. Jadi, dalam masyarakat non-state, biasanya urusan publik dengan urusan ekonomi, urusan politik itu jadi satu semua. Bahkan urusan keluarga jadi satu. Karena kamu urusan politik bergaulnya dengan semua saudara. Kalau kamu di desa itu kebanyakan, tapi sekarang nggak begitu sih ya. Desa zaman dulu itu yang hidup di desa itu semua keluarga. Nggak ada yang nggak keluarga. Jadi sehingga kemudian urusan politik juga urusan keluarga. Jadi kan beda antara urusan publik dengan urusan keluarga nggak jelas batasannya. Karena itu definisi ini tidak terlalu jelas. Ya, lebih baik kemudian membuat definisi yang berkaitan seperti yang saya bilang tadi. Soal bagaimana membuat regulasi sosial agar keberlangsungan hidup anggota masyarakat bisa dijamin keteraturannya. Artinya ada hal-hal yang bisa kita anggap patut kita lakukan dan ada yang kita anggap tidak patut kita lakukan dan ada orang yang bertanggung jawab apa tuh ditunjuk untuk mengawasi itu dan kemudian juga bertanggung jawab paling tidak berusaha mengatasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan ya itu urusan politik. Nah, secara sederhana ada beberapa macam gitu dong. Zauja senyum terus, saya kan enak jadi ngelihatnya. Gue malah tutup muka malah jadinya gimana sih? Jadi saya ulang lagi, ada beberapa tipe dari political system, pengorganisasian sosial atau pengorganisasian politik. Pertama adalah band. Saya tulis ya, bukannya band musik ya, tapi nih, band. Oh, salah tulis saya, mohon maaf. Band ya. Band itu berelasi dengan masyarakat. Kalau saya hubungkan dengan masyarakat soal ekonomi, berelasi dengan masyarakat pemburu, dan peramu. Betul nggak Zauza? Atau nih, atau bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau band itu pengorganisasian politik yang kita sebut dengan namanya band itu berelasi dengan masyarakat pemburu dan peramu atau foraging. Nah, biasanya jadi kita lihat hubungan antara sistem politik atau organisasi politik dengan ekonomi.
sistem organisasi yang namanya band itu berelasi dengan ekonomi orang yang masih mencari makannya, meramu, artinya hanya memungut-mungut apa yang ada di alam, atau berburu. Sudah ada bison, kemudian diburu. Betul nggak? Jelas nggak? Ya. Viti Yuniarti, saya jelas nggak? Jelas, Bapak. Jadi perhatikan selalu ada korelasi antara politik, korelasi antara politik dan ekonomi ya. Antara politik, ekonomi, dan sosial. Ya. Sistem organisasi politik yang namanya band itu berelasi dengan masyarakat yang cari makannya hanya mengumpulkan apa yang ada di alam atau memburu apa yang ada di alam, binatang apa yang ada di alam. Nah, lihat lagi, saya bilang tadi, kalau kamu berburu bison atau berburu kijang, kamu berburunya sama siapa kira-kira? Ini urusan kerja nih, urusan ekonomi. Berburunya bersama siapa? Tentu bersama anggota keluarga kamu, nggak perlu banyak-banyak, ya kan? Atau kalau kamu memungut pohon durian, misalnya hidup kamu dari buah durian, kamu kan memungutnya bersama anggota keluarga kalau durian itu jatuh. Jadi antara ekonomi dengan sosial itu jadi satu, ya. Kemudian di kampung itu biasanya saudara kamu semua. Jadi urusan mengatur keteraturan hidup, keteraturan sosial, jadi urusan politik, sosial atau ini urusan politik, urusan publik, ini lagi ya, atau politik. Karena kan politik itu kan untuk urusan bersama. Itu juga adalah saudara. Ya kan? Kamu kemudian ngegosip pria bersama saudara kamu. Oh, Pak Amir tuh sebagai kepala desa bagus. Dia begini, begini, begini. Dia begitu, begitu, begitu. Ngegosip gitu. Atau bikin rumors. Itu kan saudara semua. Jadi kembali ke poin tadi. Antara urusan politik, ekonomi, sosial itu jadi satu. Sehingga definisi tadi tidak terlalu jelas. Saya kembali lagi ke definisi yang tadi. Tiara apa tadi? Saya lupa tadi siapa namanya tadi itu. Siapa tadi lupa namanya? Saya nama belakangnya ingat, Dohong. Tapi nama depannya saya lupa. Ivana. Jelas saya ya? Ya, Bapak jelas. Jelas ya. Neza jelas. Tuh Ivana ketawa lagi. Kenapa sih ketawa terus? Senyum Jelas, sendiri. Tapi saya Bapak. senang sih ngeliat kamu senyum. Neza, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi tipologi pertama organisasi politik adalah band. Band itu cirinya semua orang di sana pada dasarnya setara, equal, karena semuanya saudara. Jadi sistem politiknya semua setara. Orang-orang yang di dalam band itu setara. Betul nggak setara? Atau yang ada adalah kenapa setara? Karena sumber dayanya itu banyak melimpah dan tidak semua orang bisa punya sumber daya itu. Jadi nggak ada yang lebih kaya dari yang lain. Betul nggak sih? Setara kan? Nesa, kalau kamu masyarakat pemburu, emang buruannya bisa kamu simpan bertahun-tahun ya hasil buruannya? Nesa, jawab saya Kenapa, Nesa. Bapak? Misalnya kamu adalah masyarakat pemburu. Kerjaan Iya, kamu berburu rusa. Apakah rusanya setelah kamu buru bisa bertahan bertahun-tahun? nggak bisa dong, Bapak. Harus dibagi-bagi. Nah, persis. Kalau kamu harus bagi-bagi, tidak ada yang kamu simpan hasil kerja kamu. Ada yang lebih kaya dari yang lain nggak? Nggak ada, Bapak. Kan sama equality. Nah, betul. Jadi logikanya begitu. Dalam masyarakat band, itu orang semua setara. Karena tidak ada penumpukan kekayaan. Nggak ada cara kamu bisa menumpuk kekayaan. Ya, karena dan semua orang punya akses terhadap sumber daya yang ada. Kalau kamu, Andrea bisa mungut apa Andrea? Kalau di hutan-hutan itu,
Andrea. Andrea. Mungut buah, mungut Ya sayur. jawab dong Andrea, jangan sedih gitu mukanya. Lagi bersihin kacamata, Pak. Oh, lagi bersihin kacamata. Kalau kamu sebagai masyarakat Peramu di Minahasa sana, itu kan, bukan di Gorontalo loh. Kalau orang Manado Minahasa kan. Misalnya kamu bukan berburu atau menangkap atau berburu ke kelawar. Yang bisa berburu ke kelawar cuman kamu aja atau semua orang bisa berburu ke kelawar? Semua orang, Bapak. Nah, terus kalau kamu dapat ke kelawar, kamu perlu simpen-simpen nggak? Enggak. Enggak. Ngapain? Langsung dikonsumsi, betul Ya, kan? Jadi tidak memungkinkan ada satu orang yang lebih kaya dari yang lain. Karena pertama sumber daya ada di mana-mana, semua orang punya akses terhadap itu, dan juga teknologinya belum menopang untuk bisa terjadi akumulasi apa yang kamu dapatkan. Karena itu orang setara. Tapi dalam masyarakat itu ada pemimpin nggak kira-kira? ada, Bapak. Ada. Ada pemimpin, pasti ada leader. Tapi leadernya itu dasarnya apa? Boleh saya tanya nggak? Nah kan kita bicara politik. Leader dalam band itu dasarnya apa Reza? Nah sekarang beralih ke Reza. Reza, Iya, Bapak. kira-kira pemimpin dalam masyarakat band itu kira-kira basisnya apa? Dasarnya. Kira-kira. Mungkin orang yang punya sifat kepemimpinan atau yang lebih tahu gitu, Bapak. Lebih tahu. Oke, jadi orang yang lebih ahli dari yang lain. Iya, Betul. Bapak. Jadi misalnya, betul Reza. Misalnya tadi kembali ke masyarakat Minahasa misalnya, kalau ada satu orang yang lebih ahli dalam berburu ke kelawar, maka dia akan disegani oleh anggota masyarakat lainnya. Dan suaranya bisa jadi didengar. Karena didengar, dia dianggap sebagai pemimpin. Gitu. Ya. Tapi kalau kemudian dia meninggal, ya harus ada orang lagi yang dipilih yang punya keterampilan lebih dari yang lain. Belum tentu anaknya, belum tentu. Bisa orang lain yang punya keterampilan. Jadi landasan pemimpin dalam band, nih saya tulis ya, dalam masyarakat band, pemimpin dalam masyarakat band adalah orang yang punya apa tuh? Andre, bahasa Indonesianya yang enak apa ya? Ini ya. Andre, Ivana, Nesa, bahasa Indonesianya enaknya apa itu yang saya tulis? Andre, Nesa, Ivana, mana orangnya? Ivana, Wibawa, Bapak, Wibawa. Wibawa, Wibawa ya. Ivana, Ivana, Iya, Bapak. apa kira-kira bahasa Indonesianya enaknya? Tunggu dulu, Pak. Buka chat dulu. Ini saya udah tulis di chat. Iya, 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 iya. Prestige. Apa? Prestis. Eh, I kam yang Nesa bilangnya dibawa Wibawa. martabat, kehormatan gitu mungkin. Nama baik. Kehormatan. Oke. Ya. Andre, saya lagi cari kata yang tepat ini nih. Kadang-kadang bahasa Indonesia terjemahannya orang yang punya prestise. Gitu kan? Tapi ada kata Bapak, yang baik nggak? Ada yang kata yang baik Kuasa, nggak? Hah? kuasa. Orang yang punya prestise itu orang yang disegani bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya keahlian, punya skill, pengetahuan lebih dari yang lain. Karena itu dia punya prestise. Ya. Jadi dihormati dia, direspek. Dihormati. Karena itu seringkali didengar. Tapi kalau saya bilang A karena saya dihormati, semua orang harus nurut nggak? Belum tentu. Ivana harus nurut nggak ke saya? Saya pemimpin nih di masyarakat band karena saya punya keahlian berburu.
Tapi ada orang lain saya bilang kalau berburu ke kelawar itu caranya begini-begini. Apa kamu harus ngikutin? Mana? Enggak juga, Enggak. 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 Apalagi kemudian dalam masyarakat itu kalau saya tidak diikutin, tidak ada polisi atau militer yang memaksa kamu harus ngikutin. Betul nggak? Emang ada polisi dalam masyarakat Ben? Atau tentara? Apa yang dibilang pemimpinnya harus diikutin? Tidak, tidak ada. Jadi dia hanya didengar dan keterampilan dia menjaga keteraturan sosial, kemampuan dia menjaga keteraturan sosial. Ini urusan politik tuh urusan menjaga keteraturan sosial ya. Ya, menjaga regulasi sosial. Dalam buku seringkali disebut gitu. Menjaga regulasi sosial, regulasi itu kan artinya keteraturan sosial, itu hanya dengan apa kira-kira? Nih, dengan contoh. Tapi contohnya tidak bersifat mengikat. Tapi contohnya tidak bersifat binding. Paham ya? Paham nggak? Andre, jelas nggak Andre? Jelas. Nesa jelas nggak? Jelas, Bapak. Tiara jelas nggak? Jelas, Bapak. Ivana, Kristiana, Dohong, jelas nggak? Jelas, Pak. Zauza jelas nggak? Jelas, Bapak. Adek, Kurniawan jelas nggak? Jelas, Pak, jelas, jelas. Ata, Ata, Jelas, Pak. jelas. Oke. Jelas. Nah, di atas masyarakat band ada yang kita sebut masyarakat nih, yang namanya kalau bahasa Inggris seringkali disebut tribe. Masyarakat tribal itu di atas band. Masyarakat tribal itu biasanya sudah ada, dia tidak hanya mengambil atau berburu apa yang ada di alam, secara ekonomi dia sudah berproduksi. Tahu kan ya berproduksi ya. Jadi dia tidak hanya mengambil apa yang ada di alam, tapi dia juga sudah berproduksi. Artinya dia udah mulai menanam. Tidak lagi hanya mengambil-ambil gitu, tapi udah mulai menanam. Misalnya menanam apa? Kalau orang-orang di Papua itu menanam singkong. Ya. Menanam apa? Singkong, ubi. Ya kan? Jadi tidak hanya mengambil atau menangkap apa yang ada di alam, tapi juga sudah mulai menanam. Ketela. Jadi pengorganisasiannya udah lebih kompleks daripada band. Pengerahan tenaganya lebih kompleks daripada band. Ya. Dan seringkali kemudian seringkali mereka terdiri dari masyarakat nih, masyarakat horticultural karena dia mulai menanam atau masyarakat beternak. Betul ya? Masyarakat beternak. Kalau beternak jelas lebih rumit daripada peramu dan pemburu. Karena dia harus membawa ternaknya di mana ada lahan rumput. Betul nggak? Kan kalau rumputnya habis dia harus bawa pindah ternaknya nggak ke tempat lain. Nada. Saya belum bicara sama Nada nih. Kalau misalnya kamu adalah masyarakat peternak, punya banyak gembala, gembala boleh kan ya? Gembala atau gembala nggak enak ya sebutnya? Binatang gembala ada nggak sih bahasa Indonesia? Ada, Pak, ada. Ada, bukannya kambing ya?
kambing atau sapi gitu ya. Oke, kambing gitu, masyarakat yang menggembala kambing. Misalnya kamu tinggal di daerah Kandangan, Kandangan lagi, daerah mana tuh? Apa? Taluhi apa tempatnya Richard? Oh, siapa meninggalnya di mana? Oh, di rantau di Tapin? Tapin, misalnya. Kamu masyarakat Gembala, kemudian kamu tinggal di Tapin. Di sana ada padang rumput yang luas. Kemudian bayangkan Ivana ya, kita visualisasikan bersama. Kemudian rumputnya habis supaya gembala kamu nggak mati gimana? Keledai kamu nggak mati. Ini padang rumputnya habis nih udah dimakan oleh gembala-gembala yang dimiliki nada. Apa yang kamu lakukan kira-kira Ivana? Ivana, kira-kira apa Ivana yang kamu lakukan? Nih, kamu masyarakat pengembala kambing atau sapi. Tinggal di desa namanya Batu Laki. Desa Batu Laki kan, di Tapin. Ya. Terus di desa itu ada padang rumput. Nah, kamu gembalain tuh semua anggota Batu Laki mengembalakan kambingnya di padang rumput di situ. Tiba-tiba padang rumputnya habis. Apa yang kamu lakukan? Saya jual sapinya dan gembalanya, Pak. Ya bukan gitu maksud saya. Bukan dijual, maksud saya apa yang kamu lakukan? Eh, Kamu cari padang rumput lain dong. Jadi cari padang rumput lain, betul nggak sih? Kalau nggak, kambing kamu mati. Betul nggak, Ivana? ya, betul. Kalau kamu cari padang rumput lain, kira-kira akan berhubungan dengan penduduk desa lain nggak? Nih kan kamu tinggal di Batu Laki, di Tapin. Nih coba bayangkan ya semuanya, Gendis, Jauza, Reza, Viu, Royan, Nabil. Kamu punya sekerumunan sapi atau kambing dimiliki oleh keluarga kamu, tiba-tiba lahan lahan rumput di kampung kamu yang namanya Batu Laki sudah habis. Supaya nggak kambing atau sapi kamu nggak mati, kamu harus mencari padang rumput yang lain dong, betul nggak sih? Apalagi kalau daerah kamu mengalami masa kemarau atau kering rumputnya. Lahannya jauh dari lahannya jauh dari sungai, kemudian musim hujan sudah jarang. Kira-kira kamu harus nyari padang rumput yang lain kan? Betul nggak? Iya dong, logikanya iya dong. Cari padang rumput yang lain bisa jadi di desa lain yang kebetulan dekat dengan sungai. Sehingga padang rumputnya masih bisa hidup karena dekat dengan sungai. Artinya kemudian masyarakat seperti ini berhubungan dengan kelompok lain nggak? Pasti jawabannya iya dong. Kebutuhan ekonomi dia, kebutuhan ekonomi dia, ini kan tadi urusan making a living itu kan ekonomi, ya kan? Kan bahasa Inggrisnya ekonominya dalam buku ini disebut making a living. Betul kan? Kebutuhan ekonomi dia menyebabkan dia harus kontak dengan kelompok lain. Kelompok lain. Betul kan? Kira-kira kalau kontak dengan kelompok lain, kemungkinan konflik atau bentrok ada terjadi nggak? Nadil Anafis, Iya Pak, apa? Iya apa maksudnya? mungkin Pak, mungkin Sangat mungkin terjadi terjadi. Pak. Karena itu pemimpin yang dibutuhkan harus lebih kompleks daripada masyarakat band. Pemimpinnya harus lebih kompleks dari masyarakat band. Karena dia harus bisa bernegosiasi dengan kelompok-kelompok lain. Dan biasanya kelompoknya itu untuk bisa bernegosiasi dengan kelompok lain itu adalah pemimpin yang apa tuh istilah dalam buku ini? Pemimpin yang berada di atas kelompok-kelompok yang berbeda-beda itu. Pan tribal, pan itu di atas. Di atas yang tribe-tribe itu. Dia mau didengar oleh semua kelompok-kelompok tribe itu. Tapi juga cirinya tetap adalah tadi. Dasar dari pemimpin itu adalah
dia punya prestis. Dia didengar oleh yang lain. Tapi juga tidak, apa yang dia bilang, tidak binding. Ngerti ya? Nih. Tapi lebih kompleks daripada masyarakat band. Dan di sini kemudian ada solidaritas yang dibangun antar tribe supaya tidak terus terjadi konflik. Kalau ini tidak dibangun, terjadi terus konflik. Karena sering mereka ketemu antar tribal. Antar kelompok sering ketemu dalam rangka ekonomi. Nah, makanya harus dibangun solidaritas, dibangun antar tribal, antar tribe-tribe itu. Biasanya ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok-kelompok yang membangun solidaritasnya yang disebut dengan kelompok. Berbagai masyarakat itu dibangun berdasarkan kelompok umur kemudian. Yang semuanya semasuk umur para pemburu misalnya, atau bukan pemburu ya. Ini apa nih? Bahasa Indonesianya apa tuh? Jauza. Kira-kira apa wajah-wajah bahasa Indonesianya jauh-jauh? Warrior itu kira-kira saya kelebihan R ya? Kelebihan R nggak sih saya nulisnya? Pas aja Bapak. Pas ya Andrea ya. Kira-kira apa bahasa Indonesianya Andrea Warrior? Warrior tentu dari kata perang, war, gitu kan? Jadi orang-orang yang mempunyai keahlian di berperang, tapi juga bisa dianggap mempunyai keahlian dalam berburu. Dia biasanya itu, adek ini sekarang umur berapa adek Kurniawan? 20, Pak. Nah, 20-an itu dianggap masuk dalam kelompok yang namanya warrior itu. Dan dia harus bisa membuktikan diri dia memang punya keterampilan berburu. Dan mempunyai keterampilan dalam perang. Ya, gitu kan? Nah, yang di bawah itu, misalnya anggaplah di kelompok age set yang masih anak-anak atau remaja, itu dianggap lebih rendah. Dianggap lebih rendah daripada warrior, gitu kan? Tentu sudah ada sedikit apa tuh? Sedikit perbedaan. Tapi pada umumnya masih setara, ya. Karena tetap dalam masyarakat ini tidak mungkin satu orang lebih kaya dari yang lain. Nggak mungkin dalam masyarakat seperti ini satu orang lebih kaya dari yang lain. Jadi pada dasarnya masih semuanya setara. Kalau kamu berburu bison, memang kamu bisa menyimpan bison itu bertahun-tahun untuk harta karun kamu. Kan nggak bisa. Harus dibagi. Jadi kalau Ade Kurniawan adalah orang yang paling ahli dalam menangkap bison, misalnya, maka Ade disegani karena setiap kali dia dapat bison, hasil tangkapannya dibagi-bagi kepada yang lain. Dibagi-bagi kepada yang lain. Sehingga dia terkenal sebagai orang yang baik hati. Nah, pemimpin itu ciri-cirinya kayak gitu. Dia dianggap baik hati, dia dianggap pemberani, dan kalau dia misalnya pelit, makanya dia akan ditinggalkan oleh para warga lainnya. Dia akan diabaikan sebagai pemimpin, nggak mau lagi didengar. Sampai di situ saya cukup jelas nggak? Nada, saya cukup jelas nggak Nada Kamila? Jelas, Bapak. Ada pertanyaan nggak, Nada? Sampai saat ini belum. Belum. Keiza Aziza. Keiza, kok diam aja? Keiza nggak perhatiin kuliah saya kayaknya dia. Kamu nggak perhatiin kuliah saya ya? Tuh, nggak jawab soalnya dia. Perhatiin Bapak, Benar, perhatiin. Iya perhatiin. Bapak, Ada paham pertanyaan kok nggak? Bapak. Nggak ada Tania, sampai sini udah cukup jelas. Tania Azahra. Pak, saya Iya mau tanya, Bapak. Pak. Tapi nanyanya
tanya adek yang cerdik ya. Supaya mulai latihan, tanya yang cerdik. Jangan tanya Pak, minta informasi, tapi tanya membawa masalah, problem. Kalau ini minta masalah apa informasi bukan jangan. ya? Hah? Bentar dulu, Pak. Mikir-mikir dulu ini kira-kira Iya. masalah atau bukan nih? Nah, iya itu dia. Makanya saya mau mahasiswa prodi Antrop itu keren semua pokoknya. Jadi nanti kalau Rocky datang juga pertanyaannya jangan minta informasi, malu-maluin saya nanti. Ya Nadia ya, membawa problema yang Oke. ditanya baru orang berpikir dengan logika dan analisisnya. Apa yang kamu mau tanya, Adek? Ini Pak, terkait sama kepemimpinan tadi, berarti Ya, bisa disebut juga gitu kan secara nggak langsung kepemimpinannya nih masih ini Pak ya, masih apa namanya gunain hukum rimba gitu, yang mana yang kuat gitu bisa berkuasa gitu kan. Karena kan kayak tadi nih, apa namanya, misalkan masa yang hukum paling rimba kalau orang baik itu hukum rimba ya? ya kan, ya makanya kan Kalau saya orang bertanya baik nih hati Pak. dapat rezeki bagi-bagi ke kamu itu hukum rimba ya? Intinya kan kalau ini misalkan ada yang ngikutin yang paling kuat nih, ya hidupnya bakal terjamin gitu. Soalnya kan Ya daripada tercukupi gitu ngikutin sama yang yang orang yang kuat paling gitu. korupsi, jelekan mana? Ah, ya Orang beda yang dong. ngikutin orang yang kaya tapi korupsi, jelekan mana? Nggak bisa disamain dong Pak. Nggak sama kalau kamu logikanya begitu. Kan sama. Logika kamu kan begitu. Kan hukum rimba. Saya bilang, loh kok hukum rimba sih? Orang itu malah dia Ah, bekerja keras, gini, sudah bagi-bagi gitu loh. karena saya nangkapnya tadi tuh ini Pak, dari yang saya tangkap itu ya kayak yang paling kuat tuh kan. Kalau Ya itu misalkan ini bukan paling kuat. Paling ahli berperang itu tidak harus kuat loh. Adek, kalau orang ahli berperang itu bisa jadi karena dia cerdik. Emang kalau orang ahli berperang itu harus kuat? ya seenggaknya ya kuat Enggak, belum juga lah. tentu. Kalau dia cerdik dia menang. Hah? Adek, adek. Iya, tapi kan tetap ada ini. Itu kan adek mau gitu. Jangan-jangan gitu. Nggak boleh gitu. Pertanyaan gitu nggak boleh. Harus cerdik saya bilang tadi. Nah, itu makanya kan saya mikir-mikir dulu tadi Pak, karena Iya. Bapak udah ini makanya Tapi jadi oke. ragu Tapi mau makanya nanya. saya betulin. Saya betulin kamu. Ya, saya betulin. Jadi yang pertama jangan dianalogikan dengan hukum rimba. Karena Oke. pemimpin dalam masyarakat ini bisa jadi sangat baik hati. Dan itu syarat mutlak menjadi pemimpin. Dia harus generous. Apa yang dia dapat harus diberikan kepada yang lain. Oh iya, Senku Kalau nih. itu lebih buat keluarga dia harus berikan kepada orang lain. Kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak dianggap sebagai pemimpin. Pemimpin itu kasih contoh. Jadi kalau dia dapat banyak buruan dia, setelah keluarganya didapat, dia bagi-bagi ke yang lain. Nah, itu kan contoh. Nah, itu kemudian dia disegani, kemudian dia didengar sebagai pemimpin. Tapi belum tentu apa yang dia bilang juga diikutin, nggak mutlak itu. Tapi yang hanya dia bisa lakukan adalah kasih contoh. Kasih, kalau bahasa Indonesianya kasih teladan. Nih, apakah kasih teladan itu hukum rimba? Ya nggak bisa. Jadi jangan disamakan gitu, adek. Maksud saya. Memberi Ya, teladan itu oke. hukum rimba nggak? Tentu jawabannya enggak. Jadi itu maaf dikoreksi. Jadi kamu nanti lain kali bertanya lebih analitik dan lebih cerdik. Ya, Karena kamu siapa? kesayangan saya, salah satu mahasiswa kesayangan saya. Betul nggak Nadia? Kalau saya ngajar kamu nih selama 4 tahun aja benar-benar ngajar, saya jamin saya bisa ngirim paling enggak 6 orang kuliah master di luar negeri. Ya, ke Paling Oxford, enggak, Pak. paling enggak saya janji. Ya tapi kalau saya ngajar terus, kalau nggak ngajar ya gimana ngedidik kamu? Ya, oke. Tapi dari sekarang saya ngelatih kamu berpikir analitik. Nanti Zauza saya kirim. Mana Zauza? Mau kemana Zauza? Ke Princeton. Princeton. Ivana mau kemana? Ivana mau kuliah di mana Ivana? College London. Ya asal belajar. Kalau saya diberikan 33 prodi mahasiswa prodi antrop, paling enggak 5 orang saya kirim keluar. Ya Ivana ya. Termasuk Ivana dan Zauza. Dan yang lainnya, nanti marah disebut yang lainnya enggak. Paling enggak, jadi bisa lebih dari 5 loh. Ada pertanyaan lain enggak? Adek, Reza mau nanya enggak? Pak, saya mau bertanya. Atta silakan. Ya, Pak. Iya Atta silakan.
Gimana kalau dalam suatu masyarakat tuh Pak nggak ada pemimpinnya? Kan itu Waduh. Setiap bakal masyarakat ada pemimpinnya. Kalau enggak gimana keteraturan, anu regulasi sosial dijamin? banget ya Pak. Ata, kalau masyarakat sudah hidup lebih dari 3 orang atau 2 orang, apalagi kemudian jarang ada masyarakat hanya 2 orang, biasanya lebih dari 10 atau 100. Kalau nggak ada regulasi sosial, mungkin nggak masyarakat tidak ada regulasi sosial. Tidak ada apa yang kamu anggap pantas dan tidak pantas dilakukan. Ada nggak masyarakat tidak ada yang namanya pemahaman apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan? Atau tidak pantas? Ada nggak masyarakat yang tidak ada ini? Menurut saya pasti ada. Ada regulasi sosial. Nih, kata kuncinya. Kalau masyarakat harus ada regulasi sosial, harus ada yang paling enggak menjaga regulasi sosial itu enggak? Atau didengar orang lain untuk paling enggak regulasi sosial itu jalan. Jadi jawaban gampangnya Ata, kalau kita berpikir ke arah itu, setiap masyarakat pasti ada pemimpin. Betul enggak? Karena masyarakat mensyaratkan ada regulasi sosial. Kalau enggak, gimana masyarakat bisa hidup? Ada regulasi keteraturan sosial. Kalau enggak, yang ada chaosomia. Kalau ada chaos itu ada masyarakat bukan? Kalau yang ada adalah chaos, ya itu bukan masyarakat dong. Kalau masyarakatnya konflik terus, itu masyarakat bukan sih? Yang nggak bisa bertahan sebagai masyarakat. Misalnya masyarakat Banjar yang ada konflik terus satu sama lain. Ada masyarakat Banjar nggak? Yang nggak ada. Yang ada perang aja satu sama lain. Bunuh-bunuhan satu sama lain. Nadia, saya jelas Nadia? Sangat jelas, Bapak. Sangat jelas ya. Kamu ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada. Masa sih? Nah, tapi dalam masyarakat tribal tadi, kemudian yang namanya, gue sebentar ya. Kalau dalam contoh itu, masyarakat tribal itu ada masyarakat, tahu nggak masyarakat nomadik nih? Nih, masyarakat nomadik tahu kan? Yang berpindah-pindah, membawa gembalanya, membawa sapi atau ternaknya. Nah, kalau masyarakat itu contohnya di Pakistan ya. Kalau kamu lihat masyarakat di Pakistan itu di mana tuh? Di Baseri dan bukan di Pakistan saya, di Iran. Nih, masyarakat di Baseri dan salah, tulisan yang kedua salah. Tulisan keduanya salah. Gas. Gas. Gimana? Tuh. Oh, kurang H ya. Kurang H. Terakhir kurang H. Ngaco saya. Nih, di Iran semakin kompleks persoalan yang dihadapi masyarakatnya, maka semakin juga kompleks pemimpin yang dibutuhkan. Jadi semakin kompleks dinamika sosial dan problema yang dihadapi masyarakatnya, semakin kompleks juga keterampilan pemimpin yang dibutuhkan. Ya, itu ya. Karena kemudian semakin kompleks, misalnya soal migrasi berpindah-pindah itu harus diatur secara rapi
Migrasi perpindahan membawa. Migrasi perpindahan membawa ternak harus diatur secara rapi agar antar kelompok tidak bentrok. Ya. Nih. Jadi kalau masalah sosialnya makin rumit, maka pemimpin yang dibutuhkan juga harus makin punya keterampilan yang makin canggih untuk menghindari bentrok antar kelompok. Gitu ya. Jadi kemudian dari masyarakat tribe ini bisa berkembang menjadi masyarakat, nah ini nih, yang selanjutnya disebut dengan nih, masyarakat chiefdom. Ya. Masyarakat chiefdom mirip dengan yang dua, tetapi biasanya cirinya itu pemimpinnya lebih rumit, lebih kompleks keterampilannya, tapi juga biasanya mulai ada stratifikasi sosial. Duh. Terus saya salah tulis nggak apa-apa ya. Biasanya chipnya itu kemudian dalam perkembangannya kemudian dia mengumpulkan kekuatannya dari keluarga-keluarganya, kemudian dia menumpuk kekuasaannya maunya hanya berpusat di keluarga dia, di kalangan keluarga dia. Sehingga kemudian timbul kelompok yang namanya kelompok elit. Elit, tahu kan kelompok elit? Dan kelompok orang biasa. Nih, meskipun semuanya setara, tapi sudah ada stratifikasi sosial yang namanya kelompok elit, yaitu chief dengan keluarga-keluarga dekatnya dan orang biasa. Ya. Biasanya pemimpin atau chief ini landasan kepemimpinannya itu adalah biasanya landasan kepemimpinannya adalah dia adalah spesialis, biasanya seorang ahli dalam bidang ekonomi. Artinya dia ahli dalam bidang produksi, distribusi. Ekonomi itu kan urusan ini, bagaimana cara memproduksi dan bagaimana cara mendistribusikannya, dan konsumsi. Ya. Produksi dan distribusi dan konsumsi. Dia ahli dalam bidang itu. Ya. Nah, biasanya ya karena dia ahli dalam bidang itu, dia memiliki lahan yang lebih banyak dari yang lainnya. Yang lebih banyak dari orang biasa. Karena dia punya keahlian itu. Dan seringkali kalau dia panen, kembali lagi ke pertanyaan adik tadi, kalau dia panen, hasil panennya itu didistribusikan ke seluruh anggota masyarakatnya melalui pesta-pesta besar, festival bersama gitu kan, ritual bersama. Misalnya ritual panen padi, nah dia tuh memberi sumbangan paling banyak. Tapi juga anggota masyarakat
Biasanya kalau panen, kasih hasil panennya ke dia. Sebagian paling tidak. Tapi hasil panen yang dibawa ke dia akan didistribusikan lagi ke dia. Jadi dia bisa mengatur kelompok mana yang tidak mendapatkan misalnya gagal panen, yang gagal panen mendapat porsi panen juga. Ngerti ya? Sehingga regulasi sosial terjamin. Paham ya? Itu saya salah tulis nggak apa-apa ya? Terjamin maksud saya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu bukan terkamun ya, tapi terjamin. Andre jelas itu ya? Ada Pak, Pak. Siapa yang mau nanya nih? Afrilia, silakan Afrilia. Ini pertanyaan yang tentang masyarakat nomadik tadi Pak. Itu kan masyarakat yang kehidupannya selalu bergerak Pak. Iya. Nah jadi Bukan kayak gimana? kamu ya Afrilia ya, nggak bergerak Oh, kayak kamu. Kalau kamu kan pencinta alam. maksudnya gini Pak, apa itu yang bikin seseorang tuh dianggap layak jadi Heeh. pemimpin di tengah kehidupan yang selalu bergerak itu Iya. eh, apa itu Pak? Loh, dia harus bisa mengatur pergerakan itu lebih baik daripada orang lain. Dalam rangka menjamin bentrok dengan kelompok lain. Kalau kamu jago mengatur pergerakan itu, sehingga bisa menghindari bentrok dengan kelompok lain, maka kamu punya landasan atau modal untuk jadi pemimpin. Gitu. Karena kan itu kan pergerakan itu kan harus diatur supaya nggak ada terjadi perebutan lahan padang, lahan misalnya lahan rumput tadi. Jadi kamu harus pintar mengatur pergerakan itu. Oh, pada waktu bulan Januari dan Februari itu kita ke lahan di Tapin yuk, di Tapin. Nah, kita tahu karena saya tahu kelompok yang lain itu nggak di lahan Tapin, tapi sedang di lahan Barabai misalnya. Nah, dia jago mengatur gitu. Jadi kejagoannya itu menyebabkan dia didengar oleh anggota masyarakat lainnya. Ya. Di samping tentu tetap dia orang yang sangat baik hati memberikan apa yang dimiliki untuk anggota kelompok lainnya. Jadi paling enggak dua modal, April. Pertama adalah skill ya, L-nya kurang. Kedua adalah kebaikan hati. Tuh, ya, paling enggak itu. Punya keterampilan dan kemurahan hati. Menjawab nggak, April? Jawab Pak. Jawab. Ada pertanyaan lain? Zauza, ada pertanyaan nggak Zauza kalau saya nggak jelas? Zauza, Tidak ada, Bapak. benar. Iya. Faisal Nabil, Pak, saya Pak. Adek, iya Adek, silakan. Nah, ini nih Pak, kalau semisal nih dalam suatu kelompok itu kan ada anggaplah dua kandidat yang bagus nih buat jadi pemimpin nih. Anggaplah satu misalkan jago berburu gitu, terus punya fisik yang kuat, tapi secara pemikiran tuh dia ya anggaplah bodoh gitu, agak kurang bisa buat ini berpikir logis gitu. Cuma ya dia tuh kelebihannya kuat gitu. Sedangkan yang satunya tuh anggaplah dia cerdas gitu, bisa mengatur kelompoknya itu lebih baik gitu. Tapi secara fisik dia tuh lemah gitu Pak. Nah kira-kira yang bakal dipilih sebagai pemimpin nih kalau misalkan ada dua kandidat kayak tadi tuh Pak, yang mana yang bakal terpilih Pak? Kira-kira ada jawabannya apa nada? Jawaban pertanyaan Adek nada? Saya Pak. Saya disuruh jawab Pak. Iya, latihan jawab. Oh, kemungkinan besar barangkali karena mereka punya sistem alami tersendiri, jadi mereka bisa milih sih tanpa adanya kayak kita sekarang karena mereka apa ya insting alaminya tuh lebih bagus aja dibanding kita sekarang yang perhitungan banget gitu. Jadi artinya kamu mau bilang apa nada? Dia nggak bakal punya dua pilihan yang benar-benar kontras untuk dibandingkan. Oke, oke, makasih nada. Yang lain? Andrea, suara Andrea kemana nih Andrea nih? Kayak Sengku sama Andrea, apa namanya aku lupa nih. Iya Bapak. Pemimpin tuh kan. kemana di kau? Di kau Sini aja kemana? Pak.
Kau lari ku Saya kejar. kurang suka asli. Ujung-ujungnya yang jadi pemimpin kan Sengku. Kalau ini Andrea, ini kocak. jawab dong. Kenapa Bapak tadi nggak terlalu Oh kan, dengar nggak perhatiin, pertanyaannya? nggak konsentrasi kan? Saya udah tahu Lagi pasti baca. itu. Kalau pertanyaan Ade, ada satu orang pemimpin dalam masyarakat band atau tribe atau chiefdom. Satu punya keahlian, oh bukan. Ada dua kandidat. Satu punya keahlian, hebat banget. Tapi secara fisik atau berperang nggak terlalu jago. Yang satu kebalikannya, jago berperang tapi secara pemikiran nggak bagus. Atau tidak punya keahlian yang mumpuni. Kira-kira mana yang dipilih, kata pertanyaan Adek begitu. Mungkin karena kalau kita mengikuti tentang yang apa masyarakat tribe dan yang satunya tadi, Ben, pasti yang dicari itu orang yang pintar dalam fisik kayak gitu. Karena kan gimana pun pemimpin yang dicari adalah orang yang memang siap untuk berperang, siap yang untuk maju walaupun mungkin secara berpikir dia agak kurang karena pasti di balik itu semua yang paling dicari adalah orang yang siap untuk berperang seperti kata Bapak tadi warrior tadi itu. oke, makasih Andrea. Izin Kalau Pak, Nesa gimana pendapatnya? Ini nggak ada benar salah ya. Nesa? Menurut saya sih ini sedikit menentang pernyataan Andrea tadi yang kata Andrea kan anggapannya fisik lebih diutamakan. Tapi Iya. bagaimana caranya seseorang itu mengatur strategi perang kalau misalkan dia tuh cuma mengandalkan fisiknya aja, sedangkan strateginya tidak punya. Kan pasti kita juga memerlukan otak, perlu punya pikiran yang bisa membuat strategi yang kira-kira strategi apa nih yang bagus untuk bisa memenangkan perperangan itu. Jadi tidak ada gunanya dong fisik kalau misalkan otak tidak berfungsi begitu. Terima kasih. Tapi jawabannya harus dipertentangkan begitu kah? Atau ada jalan tengah? Jalan tengahnya berarti kita harus mencari pemimpin yang itu Bapak balance. Jadi tidak cuma mengandalkan fisik tapi juga dia at least bisa untuk berpikir strategi apa Tapi begitu. saya akan menjawab pertanyaan Ade dengan cara yang agak lain. Saya akan Bagaimana, menjawab masyarakat itu menghadapi tantangan paling berat apa. Jadi kita harus lihat lingkungan real yang ada bagaimana. Jadi kalau lingkungan real yang ada masyarakatnya tidak berperang satu sama lain, kira-kira yang dipilih yang mana? Yang punya itu Bapak, Punya yang otak. pemikiran strategi. Yang punya strategi. Tapi misalnya masyarakat itu hidup dalam keadaan lingkungan yang selalu konflik satu sama lain dengan kelompok lain, yang dipilih yang mana? Kekuatan fisik. Kekuatan Karena fisik. sesuai kondisi dan Oke. situasinya. Jadi sebetulnya pertanyaan Adek Kurniawan. Iya, iya Pak. Nah, pertanyaannya nggak bisa ditentukan begitu, Dek. Tergantung tantangan yang dihadapi masyarakat itu. Jadi nggak hitam putih seperti itu. Kalau masyarakat itu hidup dalam satu lingkungan yang antar kelompoknya tidak ada perang, maka warrior tidak harus dibutuhkan. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat itu hidup kayak di Maluku, antara kelompok Islam dengan Kristen selalu berperang, maka yang dibutuhkan pemimpin yang ahli dalam perang, warrior yang dipilih. Ya, jadi nggak mutlak A atau B, Adek, tergantung kondisi real lapangan. Tapi gini Pak, kan kondisi suatu kelompok tuh nggak pernah bisa nggak bisa ditentuin gitu. Misal kayak Tunggu sekarang ini yang tunggu sebentar, jadi Adek. Kondisi masyarakat itu kalau kondisi real masyarakatnya kan selalu bukan nggak bisa ditentukan. Itu objektif ada di hadapan dia kan? maksudnya gini Pak, semisal kayak apa namanya, anggaplah sekarang ini emang lagi damai gitu, tapi kan nggak menutup kemungkinan gitu, semisal di depan nanti bakal ada halangan buat masyarakat itu kayak ada konflik atau Iya, gimana pada gitu saat kan. Nah, konflik pemimpin yang dibutuhkan lain lagi. berarti dari dua pemimpin ini Pak, kalau yang saya pahami nih Pak ya, berarti dua-duanya tuh tetap ini harus apa namanya bekerja sama gitu dong, sama-sama ini saling bantu buat membangun gitu kan jadinya. Boleh. Tapi Jadi maksud saya, kamu berpikirnya harus lihat kondisi objektif di lapangan. ya karena kan Antropologin harus ngelihat masyarakat, ada lingkungan, kemudian itu dihubungkan selalu. Ya, di kepala kamu selalu ada itu.
relasi antara environment atau ekologi dengan kebudayaan, dengan perilaku masyarakat dan kebudayaannya. Jadi jangan lepas itu ya. Jadi jangan berbicaranya di level abstrak, nggak ada hubungannya dengan lingkungan. Lingkungan real harus selalu nempel di kepala kamu. Oke. Kan kamu ngerti maksud saya? Siap. Paham, Supaya Pak. kamu terlatih sebagai antropolog. Ya. Makanya tadi saya bilang sistem politik berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan sosial. Itu semuanya ada korelasinya. Nggak bisa dilepaskan satu aja atau dua aja. Itu berkorelasi semua. Jelas ya adek ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Ada pertanyaan lain? Siapa yang pakai hoodie ini? Keza Aziza kenapa pakai hood? Jauza. Jauza nggak pusing kan ya? Enggak kan? Oke. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau kemudian masyarakat itu mengalami perkembangan yang dari tadi saya bilang chipdom, kalau masyarakat itu kemudian mulai chipnya itu mulai menumpukan, mengkonsentrasikan kekuasaan dia di antara keluarganya, maka chip ini, nih, ngerti maksud saya? Lihat chat ya. Kemudian yang terjadi kemudian adalah masyarakat itu menjadi, atau di buku sering disebut menjadi state, menjadi negara. Jangan di kepala kamu negara tuh kayak negara Indonesia gitu, bukan ya? Kingdom itu, kerajaan itu juga negara. Ya. Nah, negara itu kemudian tidak hanya memisahkan antara elit dengan orang biasa, tapi dia sudah mulai ada namanya bangsawan dengan orang biasa. Dan bahkan orang biasa kalau ditangkap dalam perang menjadi budak. Yang terjadi adalah stratifikasi sosial. Mulai ada orang ditempatkan dalam stratifikasi sosial, dalam strata-strata tertentu. Orang ditempatkan dalam strata-strata. Ada strata bangsawan, ada strata orang biasa, ada strata bahkan budak. Dan kemudian sumber daya alam, resources, itu hanya dikuasai oleh kalangan raja atau bangsawan. Kalangan raja atau keluarga bangsawan. Dan di sini sudah ada batas jadi masyarakatnya tidak lagi equal, kesetaraan udah mulai hilang. Karena kekuasaan digunakan untuk adanya membatasi akses yang menjadi hak istimewa para kalangan raja dan keluarga raja. Kelompok biasa hanya dianggap boleh meminjam atau mengelola. Dan seringkali kemudian ada biaya sewa terhadap
Nah, masyarakat atau rakyat harus membayar semacam opeti, sebetulnya semacam sewa atas tanah, hasil tanah yang dia garap. Nih, nih udah mulai ada begitu. Paham nggak maksud saya? Kalau dalam masyarakat modern, Andre, hasil kerja kamu harus bayar pajak nggak, Andre? Kan yang kerja kamu, kok kamu harus bayar pajak ya? Kenapa ya? Negara kapitalis, Pak. Ya itu negara, saya bilang tadi. Kan yang kerja kamu, kok kamu harus bayar pajak? Gitu. Enak banget yang para penguasa itu ya. Pajak kamu tiba-tiba dia hidup mewah-mewah, asik banget. Bagaimana caranya kamu jadi penguasa? Itu saya ngajarin nggak bener. Tapi maksud saya begitu sistemnya, ya. Enak banget yang jadi yang kelompok yang dalam state itu yang punya akses dan membatasi akses hanya buat mereka. Akses terhadap sumber daya dan itu untuk mereka. Gila nih masyarakat. Masyarakat modern tuh sebetulnya kegilaannya udah total tuh. Untung sekarang dengan demokrasi hasil kerja kamu dipajakin tapi hasil pajaknya untuk siapa harusnya? Harusnya kalau masyarakatnya udah demokrasi. Hasil pajak Rakyat. harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan tunjangan hidup kalau kamu nggak dapat kerjaan. Harus dikembalikan untuk, kalau zaman dulu negara mah nggak peduli soal ini. Ini kan karena demokrasi, human right. Bilang kamu boleh ngambil saya pajak, tapi pajak itu jangan kamu korupsi ya, dikembalikan ke saya ya. Nah, harus begitu logikanya. Tapi kan logika itu baru ada di zaman ketika demokrasi terjadi. Oke, paham nggak sampai di situ? Sistem pengorganisasian politik itu bagaimana? Sebentar ya, 1 menit. Kamu baca-baca, kemudian nanya sebanyak mungkin. Ya, Aprilia harus nanya, Nada nanya, Nesa nanya, Nadia nanya, Ivana nanya, Zauza nanya, Reza nanya, Nabil nanya, Ade Kurniawan nanya, Piyu nanya, Saya Fatimah mau nanya. nanya. Semua nanya. Dibaca bukunya. Mau nanya, Pak. Saya lanjutin sebelum saya lupa. Nah, sebelum saya lupa, caranya state itu menjamin keteraturan sosial, maka cara dia itu adalah dengan mengatur regulasi populasi, mengontrol populasi atau penduduk, ya, terus membuat sistem hukum, sistem peradilan bagi yang melanggar regulasi sosial, dan alat-alat atau aparat yang legal untuk menindak. Nih, negara itu punya ini, punya mesin ini. Satu, dia membuat sistem judisial.
Satu, dia mengontrol populasi atau penduduk. Caranya semua orang di dalam negara itu harus punya KTP. Nabil ini harus punya KTP. Kalau Nabil mau nyetir motor, naik motor, harus punya SIM. Nah, itu kan mengontrol penduduk. Kalau dia mau pergi ke luar negeri, harus punya paspor. Kalau dia mau masuk kuliah ke UNLAM, ULM, harus punya ijazah SMA. Nah, itu kan cara mengontrol penduduk. Ya. Kalau dia mau pindah ke Jakarta, SIM-nya harus ganti. SIM-nya boleh ya? Pakai SIM Banjar ya? Boleh. KTP-nya boleh, harus ganti nggak? Nada, KTP-nya kalau kamu pindah ke Jakarta ganti nggak? Harus ganti nggak? Harus ganti sih sebenarnya, Harus Pak. ganti. Itu cara negara mengatur masyarakatnya. Terus ada sistem peradilan yang mengatur kalau ada konflik antar warga. Terus ada sistem judicial, ya, supaya hukum-hukum bisa dibuat. Dan ada aparat, bisa tentara atau polisi yang mengatur, yang menindak para pelanggar. Ya, itu negara bekerjanya seperti itu. Dan pejabat yang ada dalam negara itu sifatnya, tahu kan ya? Tahu office nggak? Sifatnya office, Ivana. Gimana terjemahannya ya? Jabatannya itu office. Jadi tidak melekat ke dirinya. Paham ya? Presiden itu dipilih, yang dipilih itu adalah jabatannya sebagai presiden oleh rakyat. Jadi bukan yang kayak tadi dalam masyarakat band yang dipilih itu orang yang punya keterampilan itu kemudian melekat dalam diri dia, kalau dia meninggal baru dipilih orang lain. Kalau ini tidak. Ini yang dihormati itu adalah office-nya. Ya, enak banget ya bahasa Indonesianya ya. Yang dipatuhi itu adalah office-nya. Paham Jabatannya nggak sih maksud gitu, saya? Pak. Apa terjemahannya? Yang dipatuhi itu Jabatan adalah gitu. jabatannya. Pinter, Nesa. Yang dipatuhi itu adalah jabatannya. Ya, bukan orangnya. Kalau masyarakat sebelumnya itu yang di bawah state itu orangnya yang dipatuhi, bukan jabatannya. Ya, mudahan kamu jelas. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya Zauza mau nanya nih. Kayaknya Zauza mau nanya nih. Mau nanya apa Zauza? Zauza, Gak ada, Bapak. masa belum sih? Saya emang cukup jelas ya? Zauza, emang semua saya jelas ya? Zauza, Jelas, Bapak. semua yang saya sampaikan jelas. Jelas. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Saya, Bapak. Ya, Siapa? Pak. Andre, silakan Andrea. Kan tadi Bapak bilang yang negara modern kan punya stratifikasi atau kelas sosial yang sebelumnya tadi dijelaskan kan, Pak. Nah, Ya, menurut Bapak sendiri, apakah di Indonesia khususnya orang bisa naik kelas sosial dengan mudah atau kita lebih mirip dengan sistem yang lebih tertutup? kalau menurut saya tertutup. Lebih mirip karena kenapa? Karena harusnya pajak itu yang untuk kamu ternyata kan nggak digunakan untuk kamu. Sehingga mobilitas sosial kamu itu kalau kamu mulainya dengan kamu garis start kamu kira-kira di jarak berapa meter ya ke 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 finish, Andrea? Kamu nih sekarang mau ke titik finish, jarak start kamu karena atau saya lah, jangan bicara orang lain. Karena jarak start saya itu kira-kira ke titik finish adalah 500 meter. Karena kekayaan saya hanya bisa menopang saya sekolahnya hanya bisa di sekolah kualitasnya level B. Sehingga karena kekayaan saya di level B, keterampilan saya levelnya B. Sehingga saya kalau mau jalur finish harus mencapai 500 kilometer dulu. 500 kilometer dulu. Sedangkan orang yang sudah punya
punya modal sekolah anaknya di BPK Penabur. Anaknya jadi pinter nggak? Pinter lah. Nah, karena dia pinter, kira-kira dia titik startnya di 500 meter kayak saya nggak? Nggak. Dia titik startnya di mana? Mungkin di 100 meter atau Mungkin 50 100 meter. meter atau 200 meter. Jadi mobilitas sosialnya agak susah di Indonesia. Karena akses kepada kesejahteraan itu, minggu lalu kita bicara loh soal itu tuh. Nih, nih. Minggu lalu ketika kita bicara soal ini nih, kalau bicara bahasa Inggrisnya, equity itu nggak terjadi. Sumber daya yang ada itu nggak merata di seluruh masyarakat, anggota masyarakat, tapi menumpuk di kalangan tertentu saja. Sehingga titik start kamu beda-beda, jadi lebih tertutup dia. Untungnya saya begitu datang ke ULM, saya surprise ngeliat kamu semua. Keren loh. Dulu saya ekspektasinya, waduh pasti mahasiswanya nggak sebagus di UI ya. Begitu saya lihat, keren. Nah, artinya kan untung kamu titik startnya nggak beda dengan orang-orang UI. Tinggal dosennya aja lagi. Andrea, gimana mengajarin mahasiswanya? Kamu punya titik start yang kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama dengan ada yang di UI. Itu buat saya surprise loh. Saya surprise begitu datang. Ya, Ivana Kristiana dohonya. Ada pertanyaan lain? Saya Bapak. Silakan Rahman. Rahim Matur. Rahim tahu Sister, artinya kan? tahu Tahu pasti. nggak? Hah? Rahim apa artinya? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi rahim itu artinya perut. Matur itu mematurkan perut, tapi perutnya melahirkan Rahman. Jadi mengaturkan sesuatu yang keluar sebagai Rahman dari perut kamu. Kamu harus generous loh. Itu menurut Bapak ya. Iya, saya itu menganalisa kata-katanya. Makanya Tapi kan kalau silaturahim dalam bahasa Indonesia itu pertemuan antar rahim. Jangan kamu pikir jorok ya. Pertemuan antar rahim itu artinya pertemuan yang ada makanannya. Karena urusan rahim, urusan perut. Makanya disebut silaturahim. Ya, Rahim, silakan. ya Pak, tadi kan demokrasi Barat dan demokrasi Indonesia itu kan berbeda ya Pak. Nah terus apakah demokrasi negara Barat itu cocok untuk digunakan di Indonesia gitu Pak? Terima kasih. Ya tergantung kebudayaannya, tergantung kondisinya. Saya nggak bisa ngejawab. Menurut kamu gimana? Tapi kalau soal HAM, soal demokrasi itu udah harus diterapkan dimanapun di dunia ini karena itu membawa kebaikan buat kehidupan umat manusia. Kalau HAM itu harus diterapkan di mana saja ya. Ya, emang kamu mau misalnya satu masyarakat itu yang hanya berkuasa karangan laki saja, perempuan nggak boleh keluar rumah, mau? Atau perempuan nggak boleh kerja di kantor, Tidak Bapak. hanya boleh kerja di rumah aja melayanin suaminya, mau nggak? Barangkali ada masyarakat yang mau atau kelompok tertentu yang mau, tapi kan yang perempuannya belum tentu mau. Iya nggak Ivana? Ivana hanya mau jadi ibu rumah tangga kah? Mau punya karir juga? Nah iyalah. Jadi HAM sih menurut saya bagus diterapkan di mana saja. Ya. Tapi banyak juga masyarakat negara modern yang jelek. Nah itu harus dikritisi. Ya. Kira-kira menjawab kamu nggak atau kamu ada pikiran lain? Rahimatur Rahman. Menjawab Bapak, tergantung kondisinya ya Bapak. Iya. Oke. Tergantung kondisinya. Yang lain? Terima kasih. Nada, Pak. Silakan. Siapa ya? Nada. Nada silakan Nada. Iya, kan kemarin tuh kita pernah bahas kalau misalnya sistem sosial itu kan perubahannya terjadi karena peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk. Nah, lalu kan kita menuntut adanya hukum dan institusi formal untuk menjaga peraturan. Tapi kalau kita lihat kembali nih, masyarakat tradisional kayak kelompok egaliter atau komunitas kepala suku kan mereka mampu hidup tertib tanpa berpegangan pada norma, terus kekerabatan, terus rasa tanggung jawab bersama. Nah, dalam konteks ini, apakah Ulang.
Gimana? Jadi kan kita lihat nih kalau misalnya masyarakat tradisional itu kayak contohnya kelompok egaliter yang komunitasnya kepala suku kan mereka mampu tuh, Pak untuk hidup tertib, terus berpegangan pada norma, kekerabatan dan rasa tanggung jawab bersama lah ibaratnya tuh. Nah, dalam konteks ini, apakah sebenarnya perkembangan menuju masyarakat modern justru membuat manusia itu kehilangan kemampuan alaminya untuk mengatur diri sendiri karena adanya perubahan hal ini atau misalnya memang pada halnya kemampuan alami ini tetap ada tapi karena sistem sosial kita yang berubah jadi kita sudah tidak menemukan kemampuan alami ini lagi. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya biasanya masyarakat modern itu kan sangat biasanya nih karena dia hanya mementingkan diri dia sendiri, dia kan sangat egois. Betul nggak? Biasanya. Betul, betul, betul. Nah, kalau dia egois, maka dia memang kehilangan empati sosialnya dan kemudian dia tidak peduli soal norma-norma sosial. Ya, itu karena mentalitas kapitalis itu yang mementingkan diri sendiri jadi berurat berakar dalam masyarakat modern sehingga kemudian dia jarang ada empati sosial nada karena dia dididik disosialisasikan dalam lingkungan seperti itu yang hanya mengutamakan diri sendiri sehingga dia menginternalisasi nilai-nilai itu ya. Menjawab nggak Nada? Menjawab, Pak. Menjawab, Pak. Jawab. Ada pertanyaan lain? Zauza? Saya, Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Reliana Oktavia Putri Purba. Iya, Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya itu kan dalam konteks globalisasi itu apakah sistem politik lokal itu masih relevan atau bagaimana menurut Bapak? Masih lah, masih. Misal kesetaraan tuh harusnya ada nggak sih? Jadi Bisa nggak masyarakat modern termasuk negara itu menjamin kesetaraan? Bisa nggak? Itu relevan nggak artinya sistem yang ada dalam masyarakat sebelumnya? Halo, Reliana? Reliana? maaf Bapak, wifi saya kurang jelas Pak, patah-patah suaranya. Kira-kira kalau ciri masyarakat band dan tribe itu adalah mengutamakan kesetaraan, itu relevan nggak buat masyarakat modern atau negara? Oh, nggak kedengeran ya? Loh, Andrea, kamu dengar suara saya? Siap dengar, Bapak. Oh, cuman Reliana nggak dengar ya? Iya, mungkin Iya Pak, ini wifi saya wifi-nya agak lelet, jadi suara Bapak patah-patah di sini. Aduh, ya oke. Tapi prinsip yang bagus dalam masyarakat sebelumnya harusnya tetap ada dalam negara ya. Pertama soal kesetaraan itu seharusnya ada. Soal pemerataan kesejahteraan harusnya ada. Itu tetap harus ada. Karena itu landasan kemanusiaan yang awal ada sampai sekarang juga harusnya ada. Ya. Mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan lain? Saya Pak. Iya, Nabil. Baik. Pertanyaan saya itu kenapa ketimpangan sosial itu tetap muncul meskipun negara itu mengklaim keadilan bagi semua. Nah, misalkan gini Pak, ada sebuah negara gitu, terus dia mulai menimbulkan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang mulai ngaur atau melanggar HAM gitu, kayak melegalkan perdagangan budak atau prostitusi atau semacamnya. Nah, apakah keadilan itu, tetapi negara itu tetap mengklaim kalau keadilan itu untuk rakyat gitu. Kok Pertanyaan bisa kamu sebetulnya apa, ketimpangan sosial Nabil, ya? tetap muncul gitu? Pertanyaannya sebetulnya apa ya? Mengapa ketimpangan sosial tetap muncul meskipun negara itu mengklaim keadilan bagi semua Iya, karena semua kan yang rakyat? dilakukan nggak untuk masyarakat kan? Kamu sendiri menjawab tadi. Karena dia cuma ngeklaim doang. Jadi sebetulnya pertanyaannya ya kamu udah jawab sendiri. Oh, iya. Ya. Banyak negara yang bagus nih yang bisa jadi contoh. Salah satunya ada negara-negara yang kita sebut dengan
Nih, tahu kan ya negara-negara yang landasannya? Nih negara-negara yang bagus itu kan yang kayak gini. Welfare state. Kamu bisa baca nggak nada? Bisa Bisa, baca? Pak. Bisa ya? Jauh-jauh bisa kebaca nggak chat saya? Jauh-jauh? Bisa, Bapak. Bisa. Iya. Negara-negara welfare state itu seperti Norwegia, Finland, Denmark. Nah, itu benar-benar misinya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kalau kamu nggak boleh nggak punya itu tanggung jawab negara itu memberikan kerja kepada semua orang. Jadi kalau negara belum bisa memberikan kerja buat semua orang, negara itu belum termasuk kategori welfare state. Bapak, kira-kira Ya, Indonesia bisa nggak ya jadi negara kayak gitu? Dan bisa lah. kira-kira Sumber daya cara Indonesia untuk tuh sumber daya Indonesia tuh yang ada di Indonesia tuh lebih untuk menjadi welfare state asal sumber dayanya tidak dikorupsi. Bisa banget. Kita tuh kaya banget. Gila. Kekayaan Indonesia banyak banget. Tapi celakanya kan sumber daya itu tidak digunakan untuk masyarakat, dikorupsi. Makanya kamu harus mendukung program pemberantasan korupsinya Prabowo ya. Serius nih saya. Kalau dia benar-benar dia mau punya misi benar-benar bagus, dukung sepenuhnya. Kalau dia jelek, kritisi. Ya jauh saya, jauh saya. bukannya kita harus prihatin Pak sama koruptor? Iya harus tangkep dong. Suruh kembaliin uangnya untuk kita. Gila kita kerja setengah mati. Enak mereka enak aja ngambil pajak kita, kemudian mereka nari-nari. Gila banget. Jangan mau ya. Gitu ya. Nesa. Gila dia punya jet segala macam sementara pajaknya dari kita. Hukuman bagi koruptor kurang tajam, Pak. Hah? Kenapa? Hukumannya kurang tajam, Pak. Apanya kurang tajam? Hukumannya. Misalkan Iya kayak memang gak ada hukuman. Orang dia jalan-jalan pura-pura doang. Mana hukumannya? Ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Silakan. Saya Nadia bukan. Nur Kasih. Terakhir ya. Bapak, apakah kita sebagai antropolog bisa membantu memahami akar konflik politik dan mencari solusi yang berkelanjutan? Ya bisa lah yang saya ajarin tadi. Kamu bisa menjawab semua sebetulnya. Harusnya kalau dipikirin. Pemimpinnya harus bagaimana. Menurut kamu bisa nggak? Bisa, Bisa apa enggak nih? Nggak terlalu convincing jawabannya. bisa Bapak, bisa. Bisa. Melalui kayak konteks sosial dan budayanya kayak gitu. Iya. Melalui pengaturan regulasi sosialnya, melalui mencari pemimpin yang bagaimana, ya, Iya, Bapak. yang mengutamakan apa gitu kan pemimpinnya. Iya, betul, Ini Bapak. udah pemimpinnya bodoh segala macam dipilih juga. Tuh yang salah siapa tuh? Nesa yang salah siapa tuh Nesa ya? Saya bingung jadinya. Dari dulu masa nggak pernah milih yang begitu-begitu. Ah? Gak ada yang rakyatnya salah. Ya udah, ya. Kayaknya udah deh waktunya. Minggu depan kita mengkaji soal gender. Mohon dibaca ya. Jauh-jauh dibaca ya. Baca terus riang jauh-jauh ya. Bacanya juga penuh dengan semangat.